listeners, kembali lagi di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan juga masih ditemani, didampingi, dimentor oleh Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve. Hai Okina. Kita memasuki cuaca yang agak membingungkan ya Pastor ya saat ini ya. Jadi kalau misalnya suara Pastor Eve agak bindeng, itu memang sedang dalam proses pemulihan dari flu. Didoakan. Iya. Tapi di luar dari ini Pastor, saya juga mau membagikan kepada teman-teman yang mendengarkan. Jadi ada testimoni juga dari video-video For Your Insight. Ternyata ada satu kawan kita yang sangat-sangat diberkati oleh video-video yang dibagikan, sehingga akhirnya bisa membagikan kepada rekan di pekerjaannya. That's nice. Ya, jadi apa yang rekan pekerjaannya bertanya mengenai Alkitab, dia bisa menjelaskan. Isn't that awesome? Ya, jadi ternyata tidak hanya memberkati diri kita, ini juga bisa membantu kita untuk memberi penjelasan atau memberi clarity kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin bertanya mengenai Alkitab atau hal-hal yang perlu diterangkan lebih jauh. Ternyata video kita banyak-banyak mendapatkan benefit untuk orang-orang yang mendengarkan. Ya. Dan memang firman Tuhan ya, Okina berkata bahwa sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab dari iman yang kita yakini. Ya. Dan kita tidak tahu kapan opportunity itu muncul, ya, wherever we are, and dalam bidang atau sektor pekerjaan apapun yang kita lakukan, pada saat ada orang yang bertanya, why you believe what you believe, kenapa kamu mempercayai apa yang kamu percayai, adalah hal yang elok. Betul. Kalau kita bisa memberikan pertanggungan jawab atau memberi jawab ya. Jadi dulu saya sering bercanda gitu, kalau kamu ditanya di tempat kerja kan nggak mungkin kamu text your gembala atau ketua komsel gitu kan. You miss the opportunity. Iya. Jadi mau nggak mau kita begitu sudah keluar dari pembelajaran kita, baik secara kita baca buku ataupun dengan video, begitu berhadapan dengan orang, udah, that's it, sudah, kita harus berhadapan dan menjadi utusan Kristus yang efektif. Right. Dan hari ini kita mau melanjutkan dari episode kita yang sebelumnya. Kalau episode kita yang sebelumnya kita sudah mulai masuk ya Pastor Eve, perkenalan mengenai Yohanes Pembaptis. Tapi waktu itu kita membahas dari Lukas karena kita menyoroti latar belakang dari Yohanes Pembaptis. Kita melihat dari Injil Lukas bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga merupakan sebuah pekerjaan Tuhan. Zakaria dan Elisabeth dilawat oleh Tuhan dengan kondisinya pada saat itu mereka setia melayani sebagai kaum dari imam, dan dengan kesetiaan mereka, komitmen mereka, tetapi itu ya kita lihat aja deh di Lukas ya, supaya kita bisa masuk perkenalan kembali mengenai Yohanes Pembaptis. Jadi itu ada di Lukas pasal yang pertama. Pasal yang pertama, dan itu ada di ayat yang ke-5. 7. 5-7 ya. Jadi pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi, di ayat 7-nya dituliskan kata tetapi. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi ada kondisi yang mungkin pada saat itu cukup kontradiktif dan bisa jadi pertanyaan juga ya, kenapa pasangan suami istri yang keduanya benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan Lukas menulis kalimat ini saja, ini sudah banyak sekali maknanya ya. Berarti kedua pasangan suami istri ini benar-benar hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, tetapi tidak mempunyai anak sebab Elisabeth sudah lanjut usianya. Jadi di situ ada sebuah tantangan juga untuk mereka karena tidak memiliki anak, dan pada zaman itu tidak memiliki anak bisa dianggap sebagai aib atau celah. Namun Elisabeth dan Zakaria dilawat oleh Tuhan, khususnya Zakaria ya. Jadi mesti melewati situasi bisu dulu, tidak bisa berbicara sampai akhirnya anak itu lahir. Isn't that interesting that he had to go through,
not being able to talk for 9 months. 9 bulan loh. 9 bulan. Orang bilang mau puasa bicara. Sehari aja susah. 1 jam gitu saja ya. susah. Tapi buat Zakaria 9 bulan loh. From the time Tuhan memberikan janji tersebut sampai kemudian lahirnya Yohanes, karena dia baru kebuka lagi, dia kembali bisa bicara waktu orang-orang tanya namanya. Ya kan, istrinya menyebutkan namanya Yohanes. Oh, sebentar dulu di tengah kaum kita nih nggak ada yang namanya Yohanes ya. Jadi kita tanya sama bapaknya gitu kan. Dan ternyata waktu bapaknya menjawab, dia ini dibuat tidak bisa bicara selama 9 bulan. Lama loh itu 9 bulan. Kita mau nggak bisa bicara aja dan disuruh puasa bicara 1 hari aja nggak sanggup gitu ya. Ini 9 bulan, 9 long months dia nggak bisa bicara gitu kan. Dia harus menanti gitu. Saya sempat merenungkan ya, what is the importance of keeping your mouth shut for 9 months. In waiting for the fulfillment of the promise of God. Ya, mereka dalam usia lanjut loh, and the Lord is intervening, and the Lord intercept, you know, the Lord bring answer to the prayer, you know, dan kemudian jawaban doa itu sedang dirajut, sedang dibentuk, ya kan, belum lahir, but you are carrying the promise of God. Kamu sedang mengandung janjinya Tuhan. Kalau ibu-ibu hamil itu kan ya pada bulan keberapa sih baru kelihatan ya tubuhnya berubah ya, khususnya bagian perutnya berubah gitu kan, pada bulan keberapa. But in the early stage of pregnancy, people cannot see that you are carrying a baby gitu kan. Jadi setelah konsepsi itu nggak kelihatan. But kalau ditanya, is there any conception happening? Yes, yes gitu loh. Sekalipun outwardly nggak kelihatan, ya. And itu menjadi tender moment whether you will be able to carry the pregnancy sampai waktunya genap, gitu ya. I think waktu saya merenungkan bagian ini juga Tuhan mempercayakan kepada kita impiannya, ya. The big things of God. To finally answer our prayer gitu kan. Jadi menjaga mimpi itu kita mesti menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Karena seringkali yang terjadi adalah we are the one that abort the dream of God by not aligning our words with His words. Ya, kita yang melakukan aborsi daripada mimpi Tuhan karena perkataan kita kemudian tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tersebut. So how do you, kan kalau kita balik, how then will you be able to protect? Bagaimana cara kamu memproteksi the dream of God that you are carrying? Ya, I mean, to begin with aja, untuk memulai saja bahwa adalah suatu privilege, adalah suatu kehormatan, you know, to hold hands with God, to be dancing together with Him, ya, terserah mau pakai analogi apa nih, ya, to walk in step with Him, untuk dipercaya oleh Tuhan, to carry out what He wants done, untuk apa yang Dia mau terjadi di planet ini. Katanya kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kan, and partner Dia di bumi adalah kita, gitu ya, dan mewujudkan apa yang ada di hati Tuhan for our generation, you know. It's such an honor, such a privilege. Cuman apa yang Tuhan taruh dalam diri kita itu nggak langsung besok gitu kejadiannya, ya. In this case ya, mengandung itu butuh 9 bulan ya. Dan firman Tuhan berkata di Pengkhotbah pasal 3 ya, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini memang ada time and season, ya. Dan time and season artinya ada fase-fase waktu. And for each time and each season there is a purpose, gitu kan. Berarti memang ada garis waktu yang kita perlu bear in mind. Tidak serta-merta jadinya besok gitu ya. Untuk mengandung bayi pada umumnya 9 bulan. You cannot speed it up. You cannot make it 3 months or 4 months, you know. It will not be fully developed kan, ya. Nah, jadi perlu ada 9 bulan. Nah, dalam waktu 9 bulan itu, can you jaga, ya, bisa nggak jaga kata-kata yang keluar dari mulut? Can you still confess? Can you still confess? Can you still confess? Jadi Tuhan buat Zakaria bisu jadinya ya, supaya dia tidak abort the dream of God. Yang sudah
Yang sudah ditunggu. Yang sudah dinanti-nantikan bahkan sampai lanjut usia. Iya. Ini kalau kita ingat nih di Perjanjian Lama kita sedang membaca chronological Bible ya dengan kawan-kawan di komunitas kita. Dan I recall ya di kitab Yosua pada saat Kaleb datang menghadap Yosua. Dia katakan usiaku sudah 85 tahun sekarang. 45 years, 45 years ago when I was 40 years old, waktu aku berusia 40 tahun, 45 tahun yang lalu, aku telah mengintai tanah ini. Now give it to me. Bayangkan bahwa selama 45 tahun, dia harus berada di tengah bangsa yang lidahnya bengkok. Dia berada di tengah orang-orang yang tidak bersepakat dengan Tuhan. Orang-orang yang would rather go back to Egypt, yang lebih memilih untuk balik ke Mesir, ya makan semangka sama daun pre. Saya nggak tahu semangka digabung sama daun pre itu rasanya apa gitu ya. And would rather die in Egypt rather than walking with the Lord throughout the wilderness. 45 long years. This guy menjaga perkataan bibir, mulut, lidahnya. Dan dia claim. Can we wait that long and still believe and still confess? Ya, tetap positif. Kalau dikatakan ini bukan sekedar positive vibes or positive words. No, I'm not talking about positive words. You confess the word of God. Ini bukan mengenai positif negatif gitu. We speak the truth. We speak what God said. 45 tahun gitu. Dan waktu dia usia 85. So this guy has been sustained by the word of God. Dia ditopang hidupnya oleh firman Tuhan. Dengan apa kata Tuhan? He has been strengthened. Dia diperkuat oleh firman Tuhan selama 45 tahun penantian. Jadi kemarin kita ngomong orang yang menanti-nantikan di hadapan Tuhan ya. Those that wait upon the Lord. Jadi bukan sekedar menunggu, but wait upon the Lord. They will renew their strength. Mereka akan semakin kuat. Kaleb itu menanti 45 tahun. Ya, Zakaria dan Elizabeth menanti seumur mereka sampai lanjut umurnya. Tapi begitu janji Tuhan datang, Zakaria memang jadinya agak ragu. Makanya di ayat yang ke-18 dia bilang kepada malaikat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi perkataannya sendiri membatalkan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Jadi ya kita lihat ini for his good juga ya. Untuk dia dibikin bisu gitu. Dan kalau kita mau if we want to sit down and dwell on this ya, kalau kita mau duduk dan merenung, ada beberapa sampel sih di dalam Alkitab ya yang ditulis untuk pembelajaran kita. Alkitab sudah bilang di sini mereka sudah lanjut usia, mereka saleh hidupnya ya, mereka melayani Tuhan, tetapi kan gitu kan, tetapi oke, that's the context. But then waktu Tuhan visit mereka dan berkata, your prayer has been answered. Nah, ini kan berarti pokok doa yang sudah lama dinanti-nantikan. When finally Tuhan berkata, okay, that's it, aku akan jawab nih. Kenapa kemudian kalimat yang muncul adalah bagaimana mungkin? Pertanyaannya nih Ki ya, kalau kita mau critical questionnya adalah when you ask for something and the answer come, jawabannya datang, are you actually ready and prepared to receive the answer? And not questioning it, ya kan? Apakah kita rela? Artinya memang siap gitu loh untuk mendapat jawaban doa. Orang doanya mau dijawab malah dipertanyakan lagi. Emang itu kan sama kayak orang lumpuh yang di samping kolam itu Ki, yang 38 tahun dia lumpuh di sana, dan Yesus hadir di situ dan Yesus tanya, do you wanna be healed? Kemudian dia bilang keluar keluhan. dia curhatan. Dia curhat, dia bilang aku udah 38 tahun di sini dan tiap kali just simply say yes Lord. Ternyata lebih berat ya untuk kita berkata ya Tuhan aku mau. We always wanna question him. Ternyata masa penantian itu baru terlihat apa yang terjadi dalam masa penantian pada saat janji itu sudah dekat di hadapan kita ya. Apa yang keluar. Makanya it takes 9 months, butuh 9 bulan untuk Zakaria akhirnya bisa mengeluarkan satu kata, namanya adalah Yohanes. Karena ditanya sama dia nama anaknya siapa dan dia akhirnya sepakat sama Tuhan namanya adalah Yohanes. Terbuka mulutnya. Dan kita bisa melihat catatan Lukas, nyanyian pujian Zakaria. Ini seorang bapak loh Pastor. Nyanyi pujian
untuk Tuhan begitu doanya terjawab. Setelah 9 bulan. Jadi ini mungkin menginspirasi buat Anda yang saat ini sedang meragukan, padahal jawaban Tuhan sedang depan mata dan kita beragam ya. Jawaban Tuhan depan mata itu beragam. Kadang-kadang bentuknya masalah, tapi di balik masalah itu adalah blessing in disguise. Ada sebuah tantangan, tapi sebenarnya itu adalah jawaban dari doa. Nah, masih mau nggak kita sepakat atau align tadi seperti kata Pastor If dengan janji Tuhan yang selama ini kita nanti-nantikan? Ya, di Alkitab ada aneka ragam masa penantian itu ya. Artinya masa 45 tahun seperti Kaleb ya, yang ini 9 bulan. Jadi setelah menikah dengan Elizabeth plus an extra 9 menantikannya juga sampai lanjut usia ya. Iya, udah gitu tambah lagi 9 bulan gitu kan, belum kelar kalau tambah lagi. Iya, karena dikasih 9 bulan untuk preparation buat dia menantikan janji Tuhan. Dan kita juga bisa lihat di Lukas. Jadi kita merujuknya ke Lukas ya, sekalipun saat ini kita sedang belajar menggali Matius. Namun di Lukas, Tuhan sudah berkata kepada Zakaria mengenai anak laki-laki yang sedang dinanti-nantikan, yang doanya telah dikabulkan. Itu ayat 14 mengenai Yohanes Pembaptis. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Baru ayat 18-nya keraguannya Zakaria. Namun di sini kita bisa melihat ternyata nubuatan mengenai tujuan hidup dari Yohanes Pembaptis memang sudah diberikan bahkan sebelum dia dilahirkan. Malaikat Tuhan sudah berkata mengenai apa yang akan terjadi dengan Yohanes Pembaptis dan juga tujuan hidupnya. Lalu itu juga saya sempat membaca di Lukas, masih di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80 mengenai Yohanes Pembaptis. Dan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi sampai kepada hari dia tetap tinggal di padang gurun. Dan kurang lebih ini masanya berarti ya 30 tahun ya Pastor. Untuk Yohanes Pembaptis akhirnya nampak dalam pelayanan publiknya. Ini latar belakang dari kejadian dan kelahiran Yohanes Pembaptis, supaya kita bisa melihat ke Matius 3 pada akhirnya, karena sekarang kita akan mulai menyoroti lebih dalam mengenai Yohanes Pembaptis. Dan berbicara juga mengenai Yohanes Pembaptis, kalau Anda bisa melihat di Alkitab Anda, ini ada beberapa ayat-ayat yang menunjukkan di mana kita bisa melihat lebih dalam mengenai Yohanes Pembaptis. Dan semua Injil menuliskan mengenai Yohanes Pembaptis. Di Markus ada, di Markus pasal yang pertama. Jadi bahkan Markus pasal pertama langsung dibuka dengan Yohanes Pembaptis. Lalu di Lukas 3 dan juga di Yohanes 1. Itu mengenai Yesus dibaptis Yohanes, maaf. Mengenai Yohanes Pembaptis itu ada di Markus pasal 1 betul, lalu di Lukas 3 dan juga ada di Yohanes pasal yang pertama. Di Lukas langsung dari pasal yang ketiga, dari pasal pertama sudah pasal pertama mengenai kelahirannya, lalu mengenai Yohanes Pembaptis nampak di padang gurun itu ada di Lukas 3. Jadi kita bisa bolak-balik di keempat Injil itu ya Pastor If ya, untuk kita bisa semakin melengkapi mengenai Yohanes Pembaptis. Menarik ya bahwa Okina tadi mengutip Matius, lalu kemudian dia ke Lukas, lalu ada juga di Markus. Ketiga Injil ini adalah synoptic gospel, ya. Artinya synoptic itu artinya melihat bersama ya, seeing together, seen itu together. Optik ya, kita tahu ya optik itu berkaitan dengan melihat ya, jadi melihat bersama. Nah, ada beberapa teori mengenai kenapa mereka bisa jadi Injil yang sinoptik, ya. Tapi yang jelas adalah bahwa untuk Anda yang mempelajari Alkitab, melihat bahwa ada catatan-catatan yang mirip, ya, itu sangat berguna pada saat kita mempelajari. Jadi mungkin nanti kita bisa share juga catatan, atau Anda bisa juga search juga ya.
ada kolom-kolomnya gitu ya, dan and then we see bagian mana tertulis di Markus, lalu juga tertulis di Matius dan di Lukas. Betul. Ya. Lalu mana yang ada di Matius dan Lukas, tapi Markus tidak mencatat. Betul. Gitu kan. Nah ini akan sangat berguna sekali untuk kita belajar Alkitab. Belajar Alkitab. Jadi sekalipun yang kita gali adalah Matius, melihat catatannya juga tercantum di Markus atau Lukas, itu akan memberikan kepada kita perspektif yang lebih luas atau mungkin melengkapi gitu ya. Betul. Jadi coba kita sama-sama mulai melihat ya Matius pasal yang ketiga mengenai Yohanes Pembaptis. Saya mungkin akan membacakan beberapa ayat dulu kali ya Pastor ya, baru kita bedah bersama, kita gali, kita dalami. Iya, ada that one particular word that we are going to aim at. Oke, saya mungkin akan membaca Matius 3 ayat 1 sampai ayat 6 dulu ya. Oke. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, kita 6 ayat ini dulu aja, tapi tadi saya mau merujuk ya kepada yang tadi Pastor If bagikan mengenai Synoptic Gospel. Kalau di Matius 3 ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis. Kalau di Lukas 3, itu ditulisnya adalah, jadi dimulai di Lukas 3 itu dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ini cukup lengkap ya. Bahkan Lukas membukanya dengan latar belakang pemerintahan, karena ini ada kaitan dengan khotbahnya Yohanes Pembaptis juga. Pemerintah-pemerintah yang sedang memerintah pada saat itu di berbagai level of influence. Jadi dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Jadi di sini kata yang dipakai adalah datanglah firman Tuhan, ya Pastor. Kalau tadi di Matius, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Wow, ini dengan kita lompat-lompat Injil dan mencari akar kata, itu kita akan kaya sekali ya teman-teman pendengar dan para pembelajar. Ini kita kaya sekali dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perkenalan mengenai Yohanes Pembaptis. Dan di situ juga kita bisa menyoroti ya, ada kata padang gurun, itu kita bahas di episode sebelumnya. Jadi Anda nanti bisa mendengarkan arti padang gurun di sini secara makna spiritualnya. Dan kita saat ini akan menyoroti khotbah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pada zaman itu nama Yohanes itu umum. Ya, nama Yohanes itu umum karena nama orang-orang Yahudi. Namun karena dia dikenal dalam menuntun orang-orang dalam pertobatan dalam baptisannya, makanya ada kata Yohanes Pembaptis. Dan disampaikan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Ini pun juga kita bisa merujuk di Yesaya 40 ayat 3 mengenai suara orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya. Oke, Pastor If. Oke, now kita soroti ini ya, konteksnya tadi, tampillah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya. Kemudian kalau dia di Lukas, you were quoting Luke tadi ya. Pasal ketiga. Datanglah gitu Firman ya. Allah. Nah, ini di dalam bahasa aslinya ya, waktu dikatakan tampillah Yohanes Pembaptis ya, he came, ya kan? Ya. Itu paraginomai bahasa aslinya ya, paraginomai. Dan ini dalam catatan saya ya, kata paraginomai itu often was used to indicate an official arrival such as that of the magi or the public appearance of a leader or a teacher gitu ya. Jadi kalau seorang pembesar datang ya, nah dia itu
makanya seperti datanglah orang Majus dari timur, ya kan? Ini mereka adalah orang-orang berpengaruh, orang-orang quite of a reputable, ya kan? Dia datang dari timur. Nah ini Yohanes itu datang tuh seperti itu dia. Kemudian tampil itu seperti orang ada di apa ya, di panggung lah gitu ya. He appear gitu kan, dia tampil. Nah itu kata tampil. Lalu kemudian memberitakan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya berkata came preaching, ya. Nah preaching di sini adalah keriso. Nah, preaching adalah to herald. Nah herald ini kan terkait dengan orang yang memberikan announcement, pengumuman, ya. Jadi kata keriso ini was used of the official whose duty it was to proclaim loudly and extensively the coming of the king. Nah, jadi halo-halo, ya, trompet, ya kan, pengumuman. Ini bukan sekedar pengumuman umum, ya, yang hal yang apa namanya, sifatnya biasa-biasa atau general atau casual. Kata keriso ini adalah pengumuman untuk datangnya sang raja, seorang raja. Jadi it's apa ya, in the royal kingdom gitu ya, di dalam konteks kerajaan, ya, itu kayak begitu gitu ya. Mungkin kalau kita kurang memahami karena kita bukan dalam konteks kerajaan, ya. Jadi kita bentuk pemerintahannya ini republik demokrasi, jadi kita nggak punya bayangan itu bagaimana ada orang yang mempersiapkan kedatangan seorang raja itu pengumumannya halo-halo seperti itu. Halo-halonya seperti bertahun-tahun yang lalu kurang lebih ya 30-an tahun yang lalu ya. Saya kalau hadir di salah satu provinsi di Indonesia bagian timur itu, kalau ada mereka mau adakan KKR ya dulu dengan hamba Tuhan yang kita kerjasama bersama-sama ya, itu mereka suka pakai announcement itu pakai pickup truck, lalu pakai toa, terus umumin, ya, lalu muter tuh di jalan-jalan, ya, hadirilah KKR malam ini jam segini dengan pembicara apa-apa gitu, terus kemudian disertai dengan musik rohani, lalu kemudian mereka halo-halo. Nah itu mereka muter tuh. Toa gitu ya. Nah, itu cara pengumuman. Jadi this is how the corporate communication goes, right? Dulu juga pakai spanduk, ada spanduk gitu ya. Mungkin kalau sekarang di sosmed kita sebarin ya. Right. Nah, ini pada zaman itu Yohanes, he was the apa ya? This is like a marketing campaign or corporate communication, ya, dia orang PR-nya kerajaan surga gitu ya. Dan menarik sekali, kita sudah bahas di episode sebelumnya bagaimana Tuhan mempersiapkan sangkakalanya ini atau shofarnya ini. Selama 30 tahun dia berdiam atau dia tinggal di padang gurun. Dan padang gurun adalah eremos, dan itu adalah tempat yang sunyi. He was not contaminated, ya, dia memisahkan dirinya, he set himself apart to be used by God, ya, untuk dipakai oleh Tuhan. Dia benar-benar menghidupi apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada orang tuanya, ya. Right. So then pada saat akhirnya di ujung periode 30 tahun itu, waktu dia berbicara, it was a clear, crystal message, ya, tanpa bias. Jadi lewat pembentukan 30 tahun itu pesannya loud and clear, and tidak ada kismis-kismis, tidak dipupur sana sini, apa adanya. Dan itu adalah proses tinggalnya dia di padang gurun itu yang bisa berbuat begitu. Kadang-kala kan seperti kita share ya, kita diskusikan di sesi sebelumnya atau episode sebelumnya, lewat masa padang gurun itu, if we are not allowing ourselves untuk ditangani oleh Tuhan pada kedalaman relung-relung jiwa kita, by the time that season is over dan kamu tampil di publik atau kamu tampil di sosmed, you know, pesanmu itu ya orang bisa lihat itu pesan Tuhan, tapi ada bias-biasnya gitu loh. Your emotion is mixed up in there, you know, so it's not really clear jadinya. Ini apa ini? Karena sakit hatinya ada saru di situ gitu loh, you know. Jadi selalu ada masa persiapan ya, sebelum launch into public ministry seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Right, and kita perlu mengizinkan proses itu terjadi gitu loh, and allowing yourself to be set apart by God, and supaya
pada saat kita berbicara, we speak atas nama Tuhan, pesan yang clear, yang jelas bagi angkatan ini, dan tidak saru dengan mix dengan diri kita, ya, dengan diri kita yang mungkin ada bagian-bagian yang kita belum rela untuk ditangani oleh Tuhan karena mungkin kesunyian itu agak mencekam atau jadi bisa menggunakan panggung ya, bisa menggunakan fame untuk sekalian aji mumpung ya, penyampaian kepentingan pribadi dan nggak murni. Ya nggak murni gitu loh. Jadi ya kalau memang mau ditangani ya biar ditangani in private saja dengan Tuhan gitu ya. And when you speak clearly apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi generasi ini. Jadi itu juga satu hal yang kita bisa bagikan ya, karena memang bagi Yohanes it's not, cobalah siapa sih yang mau, kamu udah tahu bahwa hidupmu akan dipakai Tuhan. Betul. Ya, God speak to your mom and your dad gitu kan. Tapi kan ternyata nggak terjadi besok, nggak terjadi setelah kamu remaja. Puluhan tahun. Oh ya mungkin nanti dia umur 18, enggak juga, 20, enggak juga gitu kan. So kapan nih Tuhan mau pakai saya? Gitu kan. Nah, lalu di sisi lain, apakah kau akan cari panggungmu sendiri? And then you launch yourself prematurely. Ya, betul. Ya kan? Akan kau launchingnya secara premature. Ya kan? Or you really want to wait on God, menanti Tuhan pada waktunya Tuhan untuk kemudian di launching gitu loh. Dan pada saat di launching pun memang pesannya itu sudah clear, bening gitu ya, tidak saru sama hal-hal yang belum terproses di dalam diri kita. So just because you are called by God, that doesn't mean necessarily you launch yourself to the public ministry right away. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang nanti akan kapannya itu juga penting, ditentukan oleh Tuhan. Ya, dulu ada seorang hamba Tuhan yang memberikan kepada saya nasihat, dia bilang, knowing what to do and when to do it. When to do it itu is also as important as knowing what. To do. Ya. Jadi just because you know what, tanya Tuhan juga kapan. Ya, hanya karena kamu tahu apa yang harus dilakukan gak berarti besok. Ya itu hikmat ya Pastor ya. Iya, gitu loh. Dan itu diberikan nasihatnya waktu saya masih belia sekali. Iya. Saya juga mengingat diri saya seperti itu. Nah, oke. Kita lihat pesannya ya. Iya. Betul. Pesannya adalah repent. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, kalimatnya sederhana. Sederhana sekali ini. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan menarik sekali bahwa ternyata pesan yang sama di Matius 4 ayat 17 juga disampaikan oleh Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah. Oleh raja yang sedang dipersiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Jadi sama ya Pastor ya. Ucapannya Yohanes Pembaptis sebagai the herald, the oracle yang mempersiapkan jalan dengan rajanya sendiri, dengan sang rajanya sendiri. Ya. Nah, jadi kan sekarang kita menakar dong kalau sampai pesannya si herald ini ya, orang yang si pembawa pesan halo-halo untuk raja tiba, and the king is the same. What is it? Berarti kan ini penting banget ya. Betul. Sampai si pembawa pesan ngomong begitu, lalu sang raja juga bicara begitu gitu loh. So what is this kan begitu kan? Nah, di sini dikatakan repent. Nah, kita coba lihat ya. Repent ini dari bahasa aslinya metanoeo, ya, yang artinya adalah to think differently, ya. Artinya perubahan pola berpikir atau cara berpikir ya, or afterwards reconsidering, ya. Mempertimbangkan kembali, masih ingat nggak tuh? ada nabi perjanjian lama ya, yang setelah kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait Allah, itu berkata consider your ways, ya, consider your ways. Jadi dia lagi bilang apa sih? Consider your ways, your ways. Bertobat, ayo pertimbangkan hidupmu ini loh. Coba lihat lagi gitu loh. Renungkan lagi hidupmu. Pikirkan hidupmu ini gitu loh. Masa mau hidup kayak gitu terus kan gitulah ya. Jadi ini reconsidering ya. Morally juga mempertimbangkan moralitas kita gitu loh. Nah, ini adalah metanoeo. Ini adalah pertobatan. Kalau saya suka bilang begini, bertobat belum bertobat kalau kemudian tidak menghasilkan perubahan tingkah laku. Ya, kita bisa lihat dari perubahan tingkah lakunya ya. Ya, kitab Amsal berkata as a man thinketh, itu kalau dari versi King James Version ya, saya menghafal dari King James. As a man thinketh, so is he. Ya, sebagaimana seorang berpikir, begitulah dia. Because we are the product of our thinking. Ya. Jadi kita mau tahu nih, Okina pikirannya kayak apa sih? Wah, pikirannya tidak terselami. No,
Saya akan tahu kina punya pikiran dari perilaku kamu. You cannot say an opposite ya. Artinya enggak, aku nggak mikir kayak gitu loh. Loh bagaimana? Perilaku kita adalah produk dari pikiran kita. Betul. Gitu kan? Nah, sekarang kalau kita keberatan melihat tindakan-tindakan seseorang ya, tentu koreksinya bukan koreksi tindakan dong. Koreksi pola berpikir. Behavior modification. Yeah, right. Yeah. Nah, itulah kata repent ya. Yeah. It means to stop, to turn around. Ya, to turn around and go in the opposite direction ya. Berbalik ya. Berpindah, berbalik arah gitu kan, you go back gitu, berbalik arah, nggak bisa ada di jalur itu terus, kamu putar haluan gitu. Itu repent ya, to change our thinking or our mindset, mengubah pola pikir kita, ya rangka berpikir kita ya, itu perlu berubah gitu loh. Nah, kata repent juga kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya ya, repent, jadi ada awalan re ya atau re. Lalu ada kata pent ya, menjelaskannya mungkin kalau dulu Miles Monroe berkata pent itu adalah kalau kita ada lihat bangunan apartemen ya, bangunan paling tinggi atau unit paling tinggi itu unit-unit penthouse. Jadi memang pent itu mengacu kepada tempat yang tinggi gitu kan. Nah repent itu itu kan berbalik. Jadi seakan-akan ada penjelasan juga di dalam bahasa Inggris, repent itu ada berbalik ke tempat yang tinggi ya, kepada pemikiran ya, karena metanoia bicara mengenai change of thinking. Jadi change of thinking ini berbalik haluan kemana? To think on things above. Ya, firman Tuhan berkata begitu, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Ya, jadi kalau kita mau lebih landing lagi, kenapa? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. So there is this new government that is coming because a kingdom is talking about a government. Ya, ada raja, ada pemerintahan di situ. Ya, jadi pertobatan itu dibutuhkan sebab ada suatu pemerintahan yang akan datang, kan gitu. Bahkan sudah ada, kan begitu. Makanya waktu Yesus berkata repent for the kingdom of God is at hand itu is arriving. Sudah tiba gitu loh. He as a king represent the government. Karena rajanya sudah tiba. Right. Jadi ya pasti pemerintahannya juga bersama dengan di mana raja itu berada. Right. Nah, jadi bagi mereka yang mendengarkan perkataan ini, they were expecting, ya kan? Mereka sedang mengharapkan datangnya, menanti-nantikan ya. Mereka selalu kan nanyanya ke situ. Kapan sih kerajaan Israel ini akan dipulihkan gitu kan? They're waiting and they're waiting. Nah, selama berapa lama mereka sudah menanti? Ya, nubuat Yesaya 700-an tahun selebih gitu kan. Lalu setelah nabi terakhir berbicara masih juga tidak ada suara Tuhan ya. The Lord was silent 400 years gitu kan. Lalu tiba-tiba Yohanes berkata repent for the kingdom of God is at hand. Nah, sementara they are so accustomed dengan pola berpikir, waktu itu ada Hellenism ya, Hellenistik di mana-mana. Makanya Lukas pasal yang ketiga menuliskan pemerintahan yang sedang memerintah saat itu, Yes. Jadi ini bukan sebuah kebetulan ya. Itu pemerintahan Kaisar, pemerintahan Romawi, lalu pemerintahannya Pontius Pilatus sebagai wali negara Yudea, lalu Herodes raja wilayah dari Galilea. Betul sekali. Bahkan juga imam besar yang saat itu bertugas, Hanas dan juga Kayafas menantunya juga dituliskan. Right. Untuk membandingkan bahwa ini kerajaan yang jauh lebih besar daripada pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, itu telah datang. Jadi bahkan strategi sekali begitu para penulis Injil ini menuliskan pesan-pesannya. Nah, the question is why? Why do they need to repent? Ya, ternyata tadi kita bahas ya bahwa to repent itu metanoia adalah perubahan pola berpikir. You can never understand, or you can never accept, you can never be part of. Kamu nggak bisa menjadi bagian atau beradaptasi, yang menjadi bagian. Ya, kalau Miles Monroe berkata you can never apply the kingdom dan tidak bisa melakukan, betul. Ya. Kan applying itu terjadi setelah kita understanding, tapi understanding terjadi setelah kamu rediscover, ya kan? You can never be part of that kingdom. Ya, Alkitab berkata bahwa hal kerajaan surga bukan mengenai makan minum, tetapi mengenai apa? Mengenai kebenaran, ya,
mengenai damai sejahtera, mengenai sukacita oleh Roh Kudus. So you can never apply. Jangan dulu apply. You can never understand righteousness. Nggak akan bisa paham kebenaran. Tidak akan bisa mencicipi damai sejahtera. The quality, you know, damai yang Dia berikan amat besar. Damai yang Dia berikan, hati gemar. Yesus berkata, damai yang kuberikan ini tidak seperti yang dunia katakan, gitu ya. They were accustomed with the peace that come from the world, but damai yang datang dari kerajaan surga ini is a different damai. Ya, yang kita accustomed, yang orang-orang itu accustomed itu udah KW, udah bukan lagi KW 1 Ki, udah nggak tahu KW berapa gitu kan. We don't know peace, we don't know sukacita. Kebenaran, bahkan termasuk kebenaran. Kita nggak tahu kebenaran. Kebenaran itu adalah the right standing with God. That's righteousness. Right standing with God. Kalau mau dipakai ke bahasa modern mungkin the true north. Ya. Kebenaran itu adalah true north. You know secara presisi ini loh, tegak lurus dengan kerajaan surga gitu kan. That is kebenaran. So we don't know righteousness. Ini righteousness posisi hati ya, Pastor, bukan lagi ngomongin mengenai perbuatan melakukan tindakan benar tidak melanggar hukum. Betul. Ini posisi hati. Jadi kalau tidak berubah pikirannya nggak bisa paham sih. Nggak bisa paham ngerti. Itu semua kan. Gagal paham jadinya. Iya, kita cuman akan berdiskusi mengenai benar baik atau jahat ya. Baik atau jahat, boleh atau tidak boleh gitu kan. Tapi seberapa dalam kita bisa memahami yang baik belum tentu benar. Ini urusannya kebenaran ini adalah benar as God sees it right gitu loh. Nah, jadi dibutuhkan suatu pertobatan to even understand this whole situation gitu loh. Ya kan? Dari mereka terbiasa waktu itu kebudayaannya adalah Greco-Roman culture ya. Jadi kebudayaan Greka yang kebudayaan Yunani, Yunani yang berasimilasi atau tercampur dengan Romawi. Jadi both that culture is there gitu loh. Ya mungkin juga bisa dianalogikan gini kali Pastor, kalau kita warga negara Indonesia lalu dalam perjalanan kita mempertimbangkan untuk menjadi warga negara di negara yang lain. Iya. Harus berubah memang pemikirannya atau tidak bisa menerima kultur dari negara itu. Iya. Gak paham kewajiban dan hak sebagai warga negara di negara itu. Iya. Bahasanya. Right. Dan segala bentuk-bentuk hal-hal norma-norma yang berlaku di negara itu. Betul-betul harus perubahan pikiran. Iya. Bagaimana mungkin bisa bermukim di negara lain, tapi kau bawa negaramu dan bikin kampungmu sendiri di negara lain. Umum ya. Itu umum sekali. Chinatown ada di mana-mana. Chinatown ada di mana-mana. Little India ada di mana-mana. Little India ada di mana-mana gitu kan. Terus kita tanya, kenapa bahasa Inggrisnya kawan ini masih pelok-pelok gitu kan? Kenapa masih? Oh, karena kawannya semuanya adalah masih belum berubah. Belum berubah. Makanannya belum berubah. Dia cari pergaulannya belum berubah. Dia makan rawon di Pennsylvania sana gitu kan. Dia cari getuk di situ kan. Nah, padahal di sana orang makannya beda. I mean this is just contoh sederhana lah. Contoh sederhana. Jadi kita kadang-kadang mau jadi warga negara kerajaan surga, ya. Tapi kita bawa kultur kita juga dan kita cocok-cocokkan gitu kan. Gaya hidup kita yang lama, kebiasaan kita sebelumnya, cara kita bertindak, berpikir, ngambil keputusan yang nggak cocok sih. Betul. Itu konflik aja dalam batin. Itu akan konflik sekali. Nah, jadi lewat uraian ini seperti itu ya gambarannya. Nah, lalu repent for the kingdom of heaven is at hand, ya kan? Tadi at hand itu artinya has arrived. Nah, jadi his first declaration atau deklarasi dia pertama, baik oleh Yohanes maupun nanti kita temukan Yesus di Matius pasal 4 ayat 17 adalah was the introduction and arrival of a kingdom. Ini adalah suatu berita, adalah suatu perkenalan mengenai ketibaan atau datangnya suatu kerajaan atau a government, not a religion. Ya, jadi Yohanes tadi aja dipakai istilahnya heralding, ya kan? Dia memberitakan keriso itu bicara mengenai heralding, ya. Makanya ini adalah good news, ini adalah kabar baik, gitu kan? Nah, apa kabar baiknya? There is a new government coming, gitu, or is already here, kan gitu kan? Dia tidak memberitakan mengenai adanya agama. Dia bukan memberitakan agama, jadi ya ini juga kita baca Alkitabnya coba agak teliti ya.
Dan ini ujuk-ujuk kan selalu kerajaan dan kerajaan gitu. It's not religion. Ya, Matius ini right. paling banyak memakai kata kerajaan. Right. So kerajaan ini saya selesaikan baca catatan saya ya. Kerajaan ini adalah government, ya. Kelahiran Yesus diumumkan sebagai kelahiran seorang raja, bukan seorang imam. Jadi di sini kan dia raja gitu ya. Memang he is also a priest, tapi dia tidak diberitakan lahir sebagai imam, dia lahir sebagai raja gitu ya. Dan ini sangat penting karena menekankan fokus utama misi Yesus dan tujuannya di bumi. Makanya di dalam pada saat dia diadili oleh Pontius Pilatus dan Pilatus berkata di Yohanes 18 ayat 37 ya, dia katakan, "Jadi engkau adalah raja." Ini Pilatus loh berkata kepada Yesus kan. Lalu perwakilan dari kerajaan Romawi soalnya. Iya, perwakilan dari kerajaan Romawi bilang, "Jadi kamu nih raja kan," gitu kan. Nah, lalu Yesus jawabnya apa? "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ini government to government, G2G nih dialognya. G2G, amazing ya. Ini terjadi menjelang akhir hidupnya sebagai manusia. Kalau yang satu perwakilan ini rajanya, memang benar-benar rajanya. Yes, G2G. Nah, jadi jelas Yesus sendiri berkata kan, iya betul aku ini gitu kan. Nah, so kita lihat di sini ya, jadi it's a government. Nah, kita lanjut nih Ki. Ya, as any government on earth, the kingdom of heaven chose to communicate. Jadi ini coba kita pahami ya. Sebagaimana pemerintahan-pemerintahan, jadi waktu dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang, ya, maknanya itu berubahlah pikiranmu sebab kerajaan ya, dan kerajaan bicara mengenai government, mengenai pemerintahan. Dan ini pemerintahan di mana? Pemerintahan surga. Pemerintahan surga sudah datang. Nah, sekarang kita ngomong mengenai government ya, kita pakai kita soroti dari sudut pandang itu. Setiap negara ya, itu memiliki ambasador-ambasadornya atau duta besarnya di negara lain. Ya. Kita ada US Embassy di sini, ada Australian Embassy ya. Hampir semua negara di seluruh dunia punya kedutaan, kantor-kantor kedutaannya di sini, dan itu berarti ada representatifnya yang adalah orang-orang utusan daripada kerajaan atau negara-negara tersebut atau pemerintah tersebut. Nah, ternyata sama juga ya, kalau kita lihat dari sudut pandang government itu menunjuk duta besar, ya, bukan religious people. Jadi harus orang yang paham ya. Betul. Harus jadi orang yang paham hukum negara, pemerintah negara. So just like any other government, kerajaan surga itu menunjuk orang-orang utusannya dan memilih to be represented on earth by personal representative. Ya. Jadi istilah yang digunakan di sini adalah ambassador. God's chosen strategy for proclaiming His kingdom was to employ ambassadors. Nah, kata istilah ambassadors ini ada di Alkitab. Jadi kita melihat ini cocok nih ya. Ada. 2 Korintus 5 ayat 17-20. Mungkin kita lihat ayat itu ya at the end. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin Kia. This is menarik sekali. Ini akan berlanjut ya di episode setelah ini. Right. Nah, teman-teman bisa ikuti terus nih. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ya. Kita lihat. Coba Okina baca mulai dari 17 kali. Oke. 2 Korintus 5, 17 ya, sampai yang ke-20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Right. In the English translation, kata utusan adalah ambassador. So we are the ambassador
of Christ. Kita ini orang-orang yang tadi dari ayat 17 dikatakan orang yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, yang telah menjadi ciptaan yang baru, di mana hidupnya yang lama sudah berlalu. Pemikirannya juga sudah berubah. Right. Orang-orang itu kemudian dipercayakan oleh kerajaan Allah atau kerajaan surga, mengambil istilah yang digunakan oleh Injil Matius, sebagai ambassadors, sebagai duta besar atau sebagai utusan pemerintahan kerajaan surga di bumi. Oke, we have to conclude here. Yes. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik sekali. Kita baru bahas 2 ayat, tapi memang sudah kemana ya, Pastor If ya. Jadi tetap di sini masih bersama-sama dengan kita untuk melanjutkan ternyata mengenai pertobatan dan juga mengenai kerajaan sorga. Ini adalah sesuatu yang masif, sesuatu yang besar, sesuatu yang memang bisa mengubah hidup. Ya, dan kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.